Banyak orang merasa dirinya malas, merasa tidak disiplin, merasa selalu gagal menepati niat sendiri. Setiap kali menunda, yang muncul bukan solusi, tapi rasa bersalah. Kok aku gini terus? Kenapa orang lain bisa konsisten, aku tidak? Kenapa niatku selalu kalah di tengah jalan? Kalimat-kalimat ini pelan-pelan membentuk satu kesimpulan. Ada yang salah denganku. Padahal, seringkali masalahnya bukan di niat, bukan di disiplin, dan bukan karena kamu lemah. Kalau kamu sering menunda, bisa jadi itu bukan karena kamu malas, tapi karena otakmu sedang bekerja seperti yang memang dirancang sejak awal. Otak manusia tidak dibuat untuk mengejar mimpi besar. Dia tidak dibuat untuk konsisten jangka panjang. Dia dibuat untuk satu hal utama, bertahan hidup. Tugas utama otak adalah menjaga kita tetap aman, tetap hemat energi, dan menghindari rasa tidak nyaman sebisa mungkin. Masalahnya, hampir semua hal penting dalam hidup justru penuh dengan ketidaknyamanan. Belajar sesuatu yang baru selalu terasa membingungkan di awal. Membangun karier selalu penuh ketidakpastian. Memulai kebiasaan baik selalu terasa berat di hari-hari pertama. Di tahap awal, hasilnya belum kelihatan. Usahanya terasa besar dan risikonya tidak jelas. Bagi otak, ini bukan situasi ideal, karena dia diminta mengeluarkan energi besar tanpa kepastian hasil. Dan saat otak membaca kondisi seperti itu, dia tidak bilang, ini berbahaya. Dia tidak teriak, jangan lakukan. Dia hanya mengirim satu sinyal halus, nanti saja. Itulah menunda. Menunda bukan tanda kamu malas. Menunda adalah mekanisme perlindungan. Itu cara otak berkata, aku belum yakin ini aman. Aku belum melihat alasan kenapa kita harus mengeluarkan energi sekarang. Masalahnya, kita hidup di dunia yang menuntut hasil, cepat, konsisten, produktif. Ketika kita tidak memenuhi tuntutan itu, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Padahal yang terjadi bukan kegagalan karakter, melainkan benturan antara cara kerja otak dan tuntutan hidup modern. Hal yang sama juga menjelaskan kenapa motivasi sering datang cepat dan pergi tanpa pamit. Motivasi itu rapuh. Dia bukan bahan bakar jangka panjang. Dia butuh bukti kecil untuk tetap hidup. Ketika kamu berusaha tapi tidak melihat kemajuan, otak akan menarik kesimpulan sederhana. Usaha ini tidak sepadan. Bukan karena kamu gagal, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena otak tidak mau terus mengeluarkan energi tanpa imbal balik yang terasa. Akhirnya, kamu berhenti. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena otak menutup keran energi. Dan di titik itu, yang tersisa hanyalah rasa bersalah. Lalu, apa solusinya? Solusinya bukan memaksa diri dengan disiplin ekstrim, bukan memarahi diri setiap kali gagal, dan bukan menunggu motivasi datang dengan sendirinya. Solusinya justru lebih sederhana dan sering diremehkan, mengecilkan langkah. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena targetnya terlalu besar untuk diterima otak. Kita sering bertanya, gimana caranya konsisten 1 jam? Gimana caranya berubah total? Gimana caranya langsung produktif? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar bagus, tapi menakutkan bagi otak. Coba ganti pertanyaannya. Tanyakan, apa langkah paling kecil yang hampir mustahil untuk aku tolak? Bukan 1 jam, bukan satu target besar, tapi sesuatu yang nyaris tidak terasa berat. Membuka file, menulis satu kalimat, membaca satu paragraf, duduk 2 menit tanpa tuntutan apapun. Langkah kecil ini memberi sinyal ke otak. Aman. Tidak ada ancaman besar. Kita tidak sedang dipaksa. Dan ketika otak merasa aman, dia berhenti melawan. Dari satu langkah kecil, lahir langkah berikutnya. Bukan karena motivasi tiba-tiba besar, tapi karena resistensi sudah mengecil. Perubahan besar jarang dimulai dari tekad besar. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang. Jadi, kalau hari ini kamu menunda, coba berhenti sejenak sebelum menyalahkan diri. Mungkin kamu bukan malas, mungkin kamu bukan gagal, mungkin kamu bukan kurang niat, mungkin otakmu hanya sedang berusaha melindungimu. Dan sekarang, kamu sudah tahu caranya untuk mulai bergerak tanpa harus memaksa diri. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dengan cara yang lebih manusiawi.